Sahabat YKB, salam jumpa dalam acara Injil dalam Melodi bersama saya Erika Trisnadi. Pada episode kali ini, kita akan membahas sebuah nyanyian yang begitu indah, baik syair maupun melodinya. Saya akan memainkannya untuk rekan-rekan semua. Syair nyanyian ini aslinya ditulis dalam bahasa Jerman dengan judul Stern of den Ich schauen, atau dalam bahasa Inggris berarti The Stars I Look Upon. Dituliskan oleh Friedrich Adolphus Krummacher yang lahir pada 13 Juli 1767 di Tecklenburg, Westphalia. Westphalia sendiri pada saat itu merupakan negara yang sedang memperjuangkan kedaulatannya. Ayah dari Adolf saat itu adalah seorang pengacara dan sedang menjabat sebagai pemimpin daerah tersebut. Dapat dikatakan Adolf saat muda hidup di sebuah negara kecil di Eropa yang masih sangat bergejolak. Adolf menempuh pendidikan teologi di Universitas Lingen dan lulus pada tahun 1789. Kemudian, ia langsung diminta untuk mengajar di berbagai tempat. Ia pernah menjabat sebagai rektor di Mors, kemudian memperoleh gelar Professor of Theology and Eloquence pada tahun 1800 akhir. Lalu langsung menjabat sebagai rektor di Reform University of Duisburg. Hidup di negara kecil yang berada di tengah negara yang sangat bergejolak, pada tahun 1806 kembali terjadi perang yang dikenal dengan Perang Jena, yang mengakibatkan kota Duisburg, tempat Adolf mengajar, direbut oleh negara yang lebih kuat. Para pengajar pada waktu itu kehilangan murid dan pekerjaannya, tidak mendapatkan honor dan fasilitas, serta harus berjuang hidup dalam kondisi penuh tekanan. Namun, panggilan hidup Adolf sebagai seorang pengajar teologi tetap dijalankannya, meskipun muridnya hanya tersisa satu orang saja. Adolf terus melanjutkan hidup dan kemudian diminta untuk menjadi pendeta di daerah Katwijk pada tahun 1807. Ia berkhotbah, menulis banyak puisi, him, dan narasi yang menceritakan tentang keajaiban dan perbuatan-perbuatan Allah. Namun pada saat itu hasil tulisannya dianggap terlalu tinggi dalam tatanan bahasa, dengan banyak perumpamaan yang sangat sulit dimengerti oleh jemaat. Sehingga tulisan-tulisan itu tidak dapat dipergunakan dalam ibadah. Lalu Adolf mengumpulkan tulisannya sendiri dan mencoba untuk menerbitkannya dalam sebuah buku. Puisi Stern of den Ich schauen ini ditemukan dalam buku Harfenklang, bukan dari edisi pertama yang terbit pada tahun 1857. Puisi ini dimasukkan dalam kategori Geborgen in Gottes Liebe, atau dalam terjemahan bahasa Indonesianya, aman dalam kasih Tuhan. Pada saat penulisan puisi ini, Adolf sudah dalam keadaan sakit dan tidak bisa melanjutkan kependetaannya. Karya puisi ini kemudian ditemukan oleh seorang pemusik muda bernama Wilhelmina Emilie Koch yang lahir pada tahun 1845. Wilhelmina atau panggilannya Mina merupakan seorang anak profesor and director of Royal Theological Seminary and Superintendent di Wittenberg. Sepanjang hidupnya, Mina tidak jauh-jauh dari kehidupan gereja dan mengikuti pelayanan ayahnya. Mina juga memiliki seorang guru dan music director yang mengajarinya teori musik dan harmonisasi bernama Karl Stein. Sejak menguasai musik, karya-karya Mina mulai tersebar di Jerman. Pada masa itu, Mina termasuk salah satu dari 4 wanita yang membuat komposisi musik di Jerman dan menghasilkan him Protestan. Beberapa karyanya berupa him, kantata dari kisah-kisah Alkitab, serta karya paduan suara dan ensemble. Pada suatu hari, Mina mengunjungi kakaknya yang sedang menjadi pendeta di daerah dekat Stendal.
kakak Mina yang bernama Karl ternyata menikah dengan anak perempuan dari pendeta Adolf Krummacher. Mina menemukan puisi Stern auf den Ich-Schauen dan langsung jatuh cinta dengan keindahan bahasanya. Ia kemudian memainkan piano dan membuatkan melodi untuk puisi tersebut. Nah, Sobat YKB, karya Adolf Krummacher memang tidak dapat ia gunakan di gerejanya sendiri pada masanya. Namun karya itu menjadi alat di tangan Tuhan, dipertemukan dengan Mina Koch, dan kita dapat terus menyanyikannya hingga sekarang. Kita mengenal syair ini dalam nyanyian berjudul Bintang Pandanganku yang diterjemahkan oleh El Pohan. Dalam bait pertama, kita dapat melihat penuturan tentang Allah yang seperti bintang, cadas yang teguh, pemimpin yang setia dan menopang, roti kehidupan dan mata air yang sejuk, Tuhan yang bisa menjadi andalan dalam hidup kita. Kemudian dalam bait kedua, kita dapat melihat ada pengalaman pribadi Adolf, di mana Tuhan menopang langkah hidupnya yang terasa berat dan penat. Sang penulisnya juga menuturkan ada iman, pengharapan, dan kasih yang telah nyata dalam wujud Yesus Kristus. Kemudian di bait ketiga, kita dapat melihat bahwa sang penulis menuturkan keberanian untuk berjalan dalam kasih itu, hingga nanti menghadap tahta yang maha kudus. Penulis juga menuturkan bahwa harta tidak ada yang lebih berharga dari Yesus yang menjadi miliknya. Sebetulnya Mina Koch bukan satu-satunya penulis melodi untuk puisi ini. Pada perjalanannya, ada penggubah melodi juga bernama J.O. Hillier pada permulaan abad 20, Wired Focus yang membuat komposisi paduan suara pria dan paduan suara campur, dan yang paling baru adalah Marian Warrington pada tahun 1983, di mana ia membuat melodi dan aransemen yang lebih kontemporer untuk Asosiasi Pemuda di New Zealand. Namun ketiga karya tersebut memang tidak seterkenal melodi yang diciptakan oleh Mina Koch. Nah, Sobat YKB, jika kita perhatikan, nyanyian ini memiliki metrik 65-65. Contohnya, Bintang Pandanganku memiliki 6 suku kata, kemudian cadas yang teguh memiliki 5 suku kata, dan seterusnya. Dengan pola melodi yang cenderung berulang, terutama di bagian awal kalimat. Dalam perjalanan lagu ini, ada juga beberapa perubahan lain. Misalnya, pada bar ke-7, melodi asli dari Mina Koch tertulis si si do la. Saya akan mainkan. Namun, pada buku nyanyian kita di NKB 185 tertulis si re do la. Nah, dan perubahan satu lagi terdapat dalam kalimat terakhir. Lagu asli yang ditulis oleh Adolf Krummacher hanya memiliki satu kalimat penutup. Chill das ich estrebe alles her bist du. Ditulis hanya satu kali. Namun dalam hymn yang kita nyanyikan sekarang, kalimat terakhir diulang 2 kali, seolah menjadi penegasan di akhir baitnya. Kaulah peganganku, Yesus Tuhanku. Kemudian bait kedua ada iman, harap, kasih, Yesus Tuhanku. Dan di dalam bait 3 ada hanya kaulah saja, Yesus Tuhanku. Nah, Sobat YKB, semoga penjelasan di episode kali ini dapat membuat Sobat YKB semakin mengenal nyanyian Bintang Pandanganku. Sekarang, mari kita bersama mendengarkan dan menghayati nyanyian Bintang Pandanganku.